Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat keluarga, sayang keluarga dimanapun saling menjaga. Kita ketemu lagi dengan Podcast Saga yang kali ini Podcast Saga telah kedatangan tamu yaitu Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta Bapak Insinyur Afan Adriansah Idris. Untuk mengenal lebih jauh nih tentang Pak Afan, berikut ini kita akan putarkan video taping tentang Bapak Afan Adriansah berikut ini. Sahabat keluarga, kita tadi telah melihat tentang pengalaman kerja, lalu kemudian juga berbagai hal aktivitas yang dilakukan oleh Bapak Afan. Dan kali ini kita akan bincang-bincang dengan Pak Afan, masih kita berada pada PPKM ini Pak Afan, masih berada pada PPKM. Dan banyak di antara para viewers kami yang titip pesan untuk dihadirkan contoh-contoh praktek baik, best practices yang dilakukan oleh siapapun yang dapat dijadikan contoh. Nah, kami mendengar sendiri nih Pak Afan telah melaksanakan berbagai praktek hidup baik terkait dengan upaya-upaya Pak Afan untuk menjaga diri sendiri dan keluarga dari ketertularan pandemi ini. Untuk itu, kali ini kita juga mengusung tema yakni disiplin diri, kunci utama sayangi keluarga. Jadi bagaimana nih Pak Afan menyikapi kita masih dalam pandemi, sudah setahun setengah, sekarang kita sedang PPKM darurat, dan sebelumnya tahun yang lalu pun kita sudah pernah melewati masa-masa yang disebut dengan PSBB. Apa yang Pak Afan bisa contohkan kepada kita semua nih Pak dalam kehidupan sehari-hari? Tentu terkait dengan disiplin diri dan juga keluarga. Baik, terima kasih Bu Tuti. Jadi aku mungkin cerita dikit ya Bu ya, bahwa yang terpenting di masa pandemi ini Bu, memang kita harus disiplin. Disiplin terhadap apa yang kita kenal dengan 5M. Pasti sahabat keluarga udah pada paham semua kan yang disebut dengan 5M. Yang pertama itu adalah kita harus memakai masker, kemudian kita menjaga jarak, kemudian kita harus rajin mencuci tangan, kemudian menjauhi kerumunan dan mengurangi mobilitas. Nah, saya ingin menekankan dulu ini terkait dengan yang kebiasaan-kebiasaan yang berubah setelah masa pandemi ini, Bu. Jadi banyak banget, Bu Tuti. Yang pertama, kita mulai dari pagi dulu deh. Kalau pagi itu kan kita mandi ya. Kalau dulu sebelum pandemi itu saya mandi, jujur nih Bu Tuti ya, jangan diketawain ya. Aku mandi hanya 1 kali 1 hari. Tapi sekarang setelah pandemi, saya pasti 2 kali mandi. Karena begitu saya sampai di rumah, kemudian pakaian-pakaian itu juga harus saya bersihkan dulu, dan saya singkirkan, dan saya pasti langsung menuju kamar mandi dan langsung mandi, Bu. Karena bukan apa-apa, kalau kita yang sering keluar rumah ini kan mempunyai risiko terpapar sangat tinggi, Bu, dan kita nggak tahu kapan saya kena. Nah, artinya begitu saya masuk ke dalam rumah, saya harus pastikan bahwa safety buat yang lain. Nah, kemudian makanan, Bu Tuti. Kayak makanan itu, saya juga berubah, Bu. Sekarang, kalau kita baca kan, yang rentan itu adalah yang komorbid. Nah, akhirnya saya ngurangin juga tuh kayak nasi. Tapi tetap dalam batasan yang wajar ya, Bu. Saya bukan diet, tapi saya mengurangin, karena saya juga khawatir bisa-bisa nanti terkena yang namanya diabetes. Nah, kemudian makanan saya juga berubah. Jadi, kalau dulu biasa sampai di kantor selalu jajan, sekarang enggak. Kita
selalu disiapin oleh istri di rumah, jadi dibawakan makan Bu setiap hari. Nah menunya juga beda nih Bu. Menunya ini yang pasti ada minuman sehatnya. Minuman sehatnya itu apa? Jadi jahe, campur serai, campur kayu manis. Nah, sama kalau pagi itu setelah sarapan saya pasti sekarang minum vitamin C sama vitamin D. Sementara kalau dulu sebelum pandemi saya hanya vitamin C aja, tapi sekarang memang udah saya double. Nah, jadi itu cukup banyak Bu hal-hal yang berubah, termasuk juga kebiasaan mencuci tangan ya. Karena sebagai birokrat, mungkin Bu Tuti juga sama dengan saya, kita sangat familiar banget dan akrab banget dengan yang namanya dokumen surat. Nah, kita kan tahu ya, namanya dokumen surat itu berpindah dari tangan yang satu ke tangan yang lain, dan kita nggak tahu selama perpindahan tersebut apakah ada yang terpapar atau tidak yang menyentuh dokumen tersebut. Jadi makanya setelah saya melakukan disposisi atau menulis surat apapun, itu saya pasti selalu mencuci tangan, Bu. Jadi nggak bisa terhitung sehari itu saya bisa berkali-kali mencuci tangan. Dan hand sanitizer pasti otomatis kita selalu bawa. Ya itu sekilas sih Bu Tuti yang cukup banyak berubah sekarang ini. Jadi signifikan ya Pak ya. Tadi terbayang sih. Jadi mandi satu kali itu hal yang kebayang juga sih, bagaimana mau mandi 2 kali. Kalau keluar rumah jam 5 atau jam 6 pagi, masuk rumah jam 11 malam atau 12 malam ya. Apalagi ketika kita sibuk-sibuknya ya, bekerja di kantor dan setiap hari masuk rumah itu paling cepat jam 10 malam, jam 11 malam. Mungkin mandinya mandi wajah saja dan kaki. Jadi sekarang mau jam berapapun sampai rumah harus mandi. Dan itu satu perubahan. Dan perubahan lainnya barangkali bisa diceritakan juga bagaimana kebiasaan ya dalam menggunakan masker. Apakah masker itu digunakan ketika keluar rumah saja atau ketika di kantor saja atau seperti apa? Di perjalanan juga seperti apa Pak? Apakah kalau di perjalanan ini kan mungkin dengan sopir atau dengan apa, dan seperti apa penggunaan masker ini Pak? Baik, jadi aku cerita lagi. Jadi kalau tadi kita urut setelah mandi, terus sarapan, terus berangkat ke kantor ya Bu. Jadi di dalam perjalanan itu, saya selalu meminta supir itu membuka jendela sebelah kanan dan sebelah kiri depan. Tapi yang kita buka itu tidak boleh sama besar Bu. Karena tekanan udaranya nanti berimbang, flow-nya nggak jalan. Makanya satu harus dibuka lebih kecil, satunya lebih besar. Kemudian di dalam kendaraan tuh kita jangan meminimalkan untuk berbicara. Jadi kalau Bapak Ibu naik juga MRT, saya juga termasuk pengguna MRT Bu. Jadi di sana itu memang dilarang. Begitu orang masuk ke dalam gerbong, itu harus stop, tidak boleh ngobrol apapun. Kalau Ibu tetap ngobrol, pasti akan ditegur oleh petugas. Nah, kemudian di kantor kita otomatis selalu pakai masker lah, tertib. Nah, cuman ada yang kalau menurut saya sebagian besar orang ini terlepas. Jadi dia merasa seharian beraktivitas itu pakai masker terus, dia merasa ngap ya Bu ya kalau istilah orang. Begitu dia tiba di rumah, dia merasa, wah ini udah aman nih, tidak ada orang lain yang berisiko menularkan. Dilepaslah masker itu di dalam rumah. Padahal mohon izin ya Bu Tuti ya, itu sebetulnya justru ini adalah yang terbanyak sekarang itu penyebaran adalah klaster keluarga. Dan yang terbanyak karena orang menyepelekan, begitu dia sampai di rumah, dia langsung lepas. Nah, kalau saya selama ini Bu, sejak awal pandemi, sekitar bulan Maret itu, saya baca beberapa literatur, saya berkesimpulan, oh ini kelihatannya orang pakai masker nggak bisa hanya di luar, tapi termasuk harus di dalam rumah. Nah, kemudian saya sering ingatkan juga nih ke teman-teman staf, teman-teman kolega kerja, tolong kalau di rumah kamu pakai masker. Karena kamu yang aktif keluar rumah tidak pernah tahu kan kapan terpapar dan apakah kamu suatu ketika itu sudah positif. Nah,
sudah banyak Bu yang mengikuti, tapi kalau saya dengar cerita teman-teman itu, kadangkala di saat-saat tertentu itu mereka lepas. Pada saat mereka makan bersama keluarga, di saat itulah dia lepas maskernya dan dia sambil ngobrol. Nah itu pun justru itu yang titik yang riskan. Jadi pada saat kita melepas masker, pastikan kita tidak bicara apapun. Nah, kalau kita mau bicara, segera pasang masker tersebut, baru setelah itu ibu bisa bicara dengan istri atau anak-anak. Jadi saya itu hanya melepas masker 2 kalau di rumah. Pada saat saya makan, tapi saya pastikan saya tidak akan bicara apapun, dan anak-anak yang awalnya aneh, sekarang sudah terbiasa. Kedua, pada saat saya masuk ke kamar tidur, itu pasti baru saya lepas. Nah di awal itu anak-anak dulu sering mengetawakan saya, Bu, diketawain lah. Papa ini gimana sih, kok aneh banget sih di rumah, ngapain masih pakai masker? Kalau di luar itu baru wajar orang pakai masker, coba kalau dalam rumah masa begitu? Akhirnya saya cerita, karena saya kan orang yang setiap hari keluar rumah, Bu. Saya nggak tahu kapan saya positif, makanya saya berpikir kalaupun saya positif, cukup kena di diri saya sendiri dan tidak menular ke siapapun. Dan itu terjadi juga, Bu. Pada tahun yang lalu itu, saya ingat betul tanggalnya itu adalah 18 Agustus 2020. Karena sehari sebelumnya itu ada acara 17-an. Nah, begitu kena, saya tidak bergejala apapun. Kemudian saya disarankan oleh Bu Kadis untuk melakukan isolasi mandiri. Ya, saya baca pedomannya, Bu. Tapi ini kembali lagi, ini harus orang yang disiplin. Jadi selama saya waktu itu ada 2 minggu di rumah, jadi kebetulan saya punya kamar mandi sendiri, kamar terpisah. Jadi semua saya lakukan sendiri, Bu. Untuk cuci piring, saya sendiri. Termasuk untuk cuci baju pun, saya juga lakukan sendiri. Kan kita juga nggak kemana-mana kan, tidak perlu untuk setrika atau apapun gitu. Yang penting baju itu bersih. Jadi saya sama sekali tidak mencampur sendok atau apapun dengan anggota keluarga yang lain. Jadi kalau makanan biasanya dikirim dari luar kamar, dikirim ke saya, dan selebihnya saya lakukan sendiri, Bu. Cuman biasanya jeleknya itu kalau orang isolasi mandiri biasanya hampir pasti orang tambah gemuk, Bu. Nah ini yang perlu diingat. Artinya kalau bisa ada semacam setup kali ya. Mungkin nggak terlalu berat. Saya nggak setup waktu itu. Cuma setelah pengalaman saya, kok beratnya semakin tambah. Oh ini berarti harus orang meskipun isolasi mandiri dia tetap olahraga. Nah kayaknya itu sih Bu Tuti yang perlu jadi sedikit tips ya. Dan, oh ya saya cerita dikit deh. Alhamdulillahnya juga gini Bu. Sehari sebelum saya itu positif, jadi kebetulan mama saya itu kan udah tua ya, udah 79 tahun. Itu nginep di rumah saya, dan dia kalau nginep pasti tidurnya maunya sama saya. Nah, ya karena saya memang disiplin sih Bu. Semenjak itu saya tidur tuh selalu saling membelakangi gitu. Dan kalau saya mau ngobrol sama mama saya pasti pasang masker dulu kan. Ya alhamdulillah sih tidak kenapa-napa, tetap negatif dan alhamdulillah sehat gitu Bu. Ya mudah-mudahan sedikit tips bisa berharga untuk sahabat keluarga yang lain. Nah, jadi nggak banyak cerita yang pernah saya dengar sebelumnya ini. Saya ketika mendengar Pak Afan bercerita ini, inspirasi ini saya pikir sangat relevan untuk ditularkan kepada banyak orang atau untuk dibagikan kepada banyak orang. Tidak banyak orang yang memiliki kesadaran, kemauan untuk menggunakan masker di dalam rumah. Dan Iya. Pak Afan ini contoh nyata, bukti nyata, dan tindakan apa yang dilakukan itu ternyata sudah terbukti menyelamatkan yang lainnya. Yang Iya. awalnya terlihat aneh, lama-lama kan menjadi penyelamat justru di Iya. dalam rumah itu. Ini sungguh terima kasih kita kepada Pak Afan, dan juga menjadi contoh baik bagi para sahabat keluarga bahwa ini real, nyata dilakukan oleh Bapak Afan.
Bapak Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup DKI. Pak Afan, ini tentu tidak ujuk-ujuk kan Pak Afan ini punya karakter, punya perilaku, kesadaran tinggi dan disiplin diri sehebat semacam ini. Ini kira-kira kalau bisa dibagikan apa ya Pak Afan yang bisa menjadi inspirasi para sahabat keluarga juga itu Pak Afan bisa tumbuh disiplin diri ya seperti ini, lalu kemudian disiplin itu juga ditularkan kepada anak-anak di rumah Pak. Iya, nah ini jadi cerita pengalaman lagi nih Bu, ini kayaknya tipsnya mungkin bisa dipakai untuk sahabat keluarga. Jadi awalnya itu saya tuh dulu perokok. Udah lama Bu Tuti, mulai dari kuliah sampai tahun 2002. Nah, pada saat itu boleh dibilang karena masih muda Bu ya, jadi kondisi kita kan sangat sehat, sangat prima lah. Sampai suatu ketika itu saya sama istri itu nonton film di bioskop Tim di Cikini. Di tengah-tengah acara film tersebut, saya tuh tiba-tiba kok terasa tidak bisa napas Bu, dan agak deg-degan ya. Kemudian tangan nih dingin dan kaki pun juga dingin gitu. Akhirnya saya bilang sama istri, saya keluar sebentar ya, saya cari minum. Nah, kemudian saya keluar. Pada saat saya keluar itu, saya merasa kok badan saya semakin nggak karuan. Akhirnya saya telepon istri saya. Menelpon itu udah susah Bu, mencet nomor telepon itu saya sudah sangat sulit. Nah, akhirnya istri saya keluar. Akhirnya dibawalah saya ke rumah sakit Cikini. Dicek jantungnya semua, alhamdulillah baik Bu. Ternyata penyebabnya itu adalah karena gastritis. Jadi itu saya baru tahu yang namanya gas itu bisa mendesak sampai ke jantung, itu kita terasa sampai deg-degan luar biasa Bu. Nah, setelah dari rumah sakit itu pulanglah saya ke rumah. Begitu saya sampai di rumah itu saya melihat anak saya itu masih 2 tahun. Saya berpikir, waduh, ini kalau saya meninggal, gimana ya anak saya nih. Nah, pada saat itu akhirnya saya berniat, saya stop untuk merokok, Bu. Saya berubah. Nah, caranya tuh nggak mudah terus terang, Bu, untuk orang yang perokok bisa stop. Jadi saya itu akhirnya beli kayak semacam kotak kecil yang ada gemboknya yang bisa dibuka-buka. Celengan, Bu. Nah, pada saat itu harga rokok per bungkus sekitar 10.000. Jadi saya berpikir, wah mungkin ini harus ada satu hal yang bisa bikin saya betul-betul termotivasi gitu Bu. Selain karena anak masih kecil, istri juga masih muda ya. Kalau saya meninggal kan gimana pada saat itu, masih jauh sekali perjalanan. Akhirnya setiap hari saya tabung 10.000, tanpa saya terasa dalam berapa waktu itu, dalam sebulan saya sudah bisa punya uang sampai 300. 300.000 itu sangat besar Bu, terlebih lagi di tahun 2002 ya. Nah, jadi akhirnya sekitar 2 bulan, 3 bulan saya ada keinginan lagi untuk merokok. Kembali lagi saya ingat anak ya. Tapi saya ingat juga, wah sayang juga nih kalau saya berhenti merokok. Biasanya saya bisa punya 300.000 setiap bulannya. Akhirnya alhamdulillah Bu, pelan-pelan setelah saya lewat sekitar 6 bulan, saya udah nggak nabung lagi dan saya udah betul-betul bisa bebas. Nah, kejadian sakit itu alhamdulillah kadang-kala orang itu kan melihat sesuatu jelek, itu jelek. Kadang-kala itu ada hikmah gitu loh Bu. Jadi itu banyak merubah saya. Jadi setelah itu, kalau di awal, apalagi kita masih muda ya, kita berpikirnya mungkin menabung, wah saya pengen di rumah nih, gitu. Pasti itu hal yang normal siapa. Nah, setelah itu baru menabungnya berubah. Jadi kemudian istri saya juga banyak membimbing juga. Akhirnya kita coba nabung untuk pergi berangkat ke tanah suci. Meskipun memang waktunya panjang ya Bu, baru bisa berangkat 2010. Ya, jadi kadang-kala apa yang ada di hidup kita itu tergantung kita menyikapinya. Sesuatu hal yang awalnya kita pikir kita sakit, waduh ini hal yang jelek. Oh ternyata begitu kita sakit, banyak hal yang membuat kita bisa berubah Bu. Dan alhamdulillah sampai sekarang pun saya
ya bisa berhenti merokok. Cuman kalau saya pada saat itu oleh Allah nggak dikasih sakit, mungkin saya masih tetap merokok terus sampai sekarang. Dan bukan mustahil, mungkin kesehatan saya kondisinya mungkin jauh di bawah saat ini. Itu Bu Tuti. Dan satu lagi Bu, jangan lupa juga yang terpenting itu adalah semua adalah atas izin Allah. Jadi memang kita minta kepada hanya kepada Allah. Ya, jadi ada proses ya, ada proses internalisasi diri dan juga ada proses ingin menyelamatkan keluarga melalui perubahan perilaku diri. Ini satu proses yang saya kira sangat jauh di lubuk hati yang paling dalam. Di sana berproses, lalu kemudian dijawantahkan atau diaktualisasikan dalam bentuk keinginan yang kuat bagaimana supaya anak-anak ini bisa tumbuh kembang dengan baik, bisa dihantarkan sampai dewasa, sampai sukses dalam keadaan diri ini juga sehat. Itu yang kemudian juga mengantarkan bagaimana di saat pandemi ini, bagaimana keluarga itu bisa terselamatkan dengan cara mendisiplinkan diri, menggunakan protokol kesehatan ini semaksimal yang dapat dilakukan termasuk ketika di dalam rumah. Saya kira ini sebuah proses ya, proses yang bisa dilatih dan juga kita bisa terinspirasi dari apa yang tadi Pak Afan sudah ceritakan. Ini benar-benar kaya akan nilai-nilai ya, kaya akan nilai-nilai kebaikan, kaya akan nilai-nilai ketulusan dalam membangun sebuah mahligai rumah tangga dan juga membesarkan anak-anak itu dengan baik, dengan sehat, selamat. Ini terima kasih nih tipsnya nih Pak Afan, luar biasa ya. Nah, sekarang nih Pak Afan kita di rumah ini porsinya barangkali juga dibanding yang lalu memang jauh lebih banyak saat-saat PPKM darurat ini dibanding yang lalu ketika kita sebelum pandemi. Tentu saja ketika kita berada di rumah lebih lama dibandingkan sebelum-sebelumnya ini ada hal-hal juga yang perlu kita rubah ya. Atau ada juga hal-hal yang perlu tetap kita jaga agar tercipta katakanlah semangat yang masih terus menyala-nyala dan juga produktivitas yang juga tinggi. Ini apa kira-kira kiatnya Pak? Nah, untuk rata-rata orang nih, kalau Pak Asbang nih aktivitasnya kan juga masih banyak di luar rumah. Tapi paling tidak dibanding sebelum pandemi kan juga di rumahnya lebih banyak lah gitu Pak ya. Nah, ini apa kiatnya nih Pak? Ya, jadi kalau saya itu Bu, seminggu sekali saya biasanya naik sepeda sama istri. Saya jarang kalau naik sepeda sama teman-teman, saya jarang. Karena kalau saya tanya teman saya berapa kilo naik sepeda, saya bisa 50, 100 kilo, waduh. Kalau saya memang hanya untuk sekedar senang ya Bu ya. Jadi kita paling nggak nyampe lebih dari 5-6 kilo. Nah, hanya di area sekitar. Dan selebihnya ya biasanya tugas lah Bu. Tugas itu cukup banyak juga yang kelihatannya Sabtu Minggu pun harus kita kerjakan. Kalau di luar itu paling saya yang pasti rutin ya kontak orang tua lah, karena kebetulan ibu kan udah tua. Karena ya kasihan juga, karena kalau orang tua itu dia bilang, aku kan ditunggu cuma Sabtu sama Minggu aja gitu loh. Kalau pas sebulan kita pas banyak tugas, gimana gitu Bu, paling kita hanya baik pun. Tapi sebisa mungkin saya pasti mengupayakan. Kecuali saat-saat sekarang memang agak sulit juga. Nah di luar itu biasanya istri saya suka ajak kayak kajian-kajian. Ya, jadi di situ saya biasanya nimbrung tuh Bu, karena dia udah punya kayaknya cukup banyak grup. Ya saya jadi sambil saya kerja, saya ikut dengerin itu. Kalau anak-anak ya biasa lah Bu, aktivitas sekolahnya juga lumayan tinggi juga. Jadi tetap kebersamaan itu diutamakan ya. Olahraga bersama, ada yang bersepeda bersama tadi ya. Kemudian juga tentu karena Pak Afan ini protokol kesehatannya disiplin tinggi, ya mengunjungi orang tua ini dengan protokol kesehatan yang prima, yang tinggi tentu saja. Karena Pak Afan
di rumah pun menggunakan masker, dan bertemu orang tua tentunya juga ada kiat-kiatnya karena sekarang ini banyak juga klaster kangen orang tua itu Pak Alvan. Jadi barangkali untuk memperjelas sahabat keluarga ini ketika mengunjungi orang tua atau bertemu orang tua, apa yang Ya, dilakukan Pak Alvan nih? Gimana nih? Jangan sampai ya, salah kaprah ya. Kangen orang tua nih ya. klasternya juga lagi marak nih. Kalau nggak pakai Betul. masker ya, silakan Pak Jadi Alvan. kalau pengalaman saya nih Bu ya, alhamdulillah saya dulu pernah terpapar, terus juga kebetulan sempat tidur bareng sama mama saya juga, dan alhamdulillah juga beliau juga negatif. Kemudian saya secara rutin pasti setiap minggu saya ke tempat ibu saya. Jadi yang saya lakukan itu adalah saya tetap pakai masker, dan mama saya minta pada saat eh, apa namanya anak-anak datang itu harus selalu pakai masker. Nah, jadi masker itu hanya dilepas pada saat makan dan juga pada saat masuk ke kamar tidur. Di luar itu ya tetap kita pakai, Bu. Insya Allah itu cukup efektif, Bu. Dan satu lagi, Bu, saya lupa. Yang juga efektif itu adalah vaksin. Nah, ini mungkin tips yang baru saya dapat eh, ketika saya diskusi dengan beberapa eh, staff yang ada di biro. Jadi ada satu keluarga ini nyonyanya kena. Nah, yang lainnya itu alhamdulillah boleh dibilang ada gejala tapi sangat ringan, Bu. Dan begitu dites juga dia negatif. Jadi kemungkinan kayaknya dari vaksin itu cukup berdampak sangat besar. Kalaupun kita kena, kita akan ada gejala yang sekarang sering muncul tuh biasanya otot agak pegel, entah di sini, entah kadang di dekat bahu, itu yang kalau saya lihat gejala yang sering muncul. Tapi itu tidak akan berdampak munculnya gejala sedang ataupun berat. Hanya stop sampai di ringan aja, dan bahkan kebanyakan juga tidak sampai ke arah positif, tetap negatif. Jadi saya tetap menyarankan kalau boleh seluruh sahabat keluarga ini yang belum vaksin segera cari sentra-sentra vaksin, dan itu cukup mudah. Kita bisa pakai ada aplikasi yang dimiliki oleh DKI itu Jakarta Terkini atau JAKI. Nggak sakit, Baik, ya. handle. Baik Pak Alvan. Ada beberapa tips ya. Kangen orang tua, Ya, boleh, tapi protokol kesehatan harus. Dan ketika buka masker waktu makan, jangan bercakap-cakap. Itu ya, tadi Pak Afan juga utarakan, jangan ngobrol ya kan, jangan ngobrol ya. ketika buka masker waktu makan. Dan satu lagi, yuk kita serbu nih vaksinasi di berbagai tempat. Dan kalau mau daftar, tadi Pak Afan sebutkan ada satu aplikasi namanya Jaki. Kalau disingkat Jaki itu J Ya. ya, J itu apa? Joker ya, Alpha, uh, terus Kilo India, Jaki. Jaki ini ada aplikasi Jaki yang silahkan untuk mendaftar di sana, maka dengan memasukkan NIK ya Pak Afan ya. Dengan memasukkan NIK, Bapak Ibu akan mendapatkan lokasi terdekat dengan tempat tinggal Bapak Ibu, di mana dapat bisa mendapatkan vaksin. Karena secara empiris bagi yang telah diberikan vaksin satu kali itu bisa mengurangi resiko sekian persen gitu tadi ya. Apalagi yang sudah 2 kali gitu, tingkat keterpaparannya juga lebih rendah dan fatalitasnya juga jauh menurun. Nah, ini sudah menjadi bukti empiris dan jangan ragu untuk divaksin. Itu tips dari Pak Afan. Nah, Pak Afan, kita bincang-bincangnya nih seru ya, karena memang dialami lalu kemudian dijalankan oleh Pak Afan dalam kehidupan sehari-hari, dan itu telah menolong, telah menghindarkan anggota keluarga yang lain dari keterpaparan ketika bulan Agustus tahun lalu. Mudah-mudahan seterusnya terhindar, seterusnya sehat, dan pandemi ini segera berlalu. Terakhir Pak Afan, untuk para sahabat keluarga dimanapun berada ini tentu juga menginginkan tips-tips gitu ya, ide-ide nih Pak Afan, kita sedang PPKM darurat, ya mayoritas masyarakat sedang berada di rumah, baik beraktivitas, baik sekolah, belajar, dan segala macam aktivitas lainnya ini di rumah. Kira-kira apa nih Pak yang
seseruan gitu, seseruan yang bisa dilakukan ketika ada di rumah. Kalau ada mungkin tipsnya, info-infonya, apa yang bisa dilakukan oleh sahabat keluarga nih Pak. Iya, ya kembali lagi Bu, Eh, karena sekarang ini kan jumlah kasus aktif agak lumayan tinggi ya, di kisaran ada range 110.000 lah. Nah, jadi kalau saran saya, tolong taati betul eh, protokol kesehatan 5M tadi. Jadi kalau sahabat keluarga ini lebih banyak berdiam di rumah, saya rasa lebih baik. Nah, tapi kembali lagi, kadang-kala orang seringkali bosen ya Bu ya. Nah, sekarang itu kan kalau kita lihat juga cukup banyak. Kayak misalkan untuk ibu-ibu, yang namanya link untuk kajian itu sangat banyak Bu. Mulai dari rekan SD, SMP, SMA, bahkan dari grup-grup pengajian itu saya rasa itu cukup banyak dan bisa lumayan ngisi waktu-waktu supaya nggak bosan. Nah kalau untuk anak-anak, kalau saya itu kebetulan anak saya rajin sih ya ikut kayak semacam lomba-lomba tuh Bu. Jadi sekarang banyak sekali lomba yang dibikin apa namanya kayak semacam dari business school atau apapun, itu melibatkan banyak perguruan tinggi se-Indonesia. Saya rasa tuh bagus. Eh, saya tanya kenapa sih kamu rajin amat ikut lomba-lomba itu? Lumayan Pak. Kalau aku menang nih, aku bisa nambah-nambah list buat CV aku gitu loh. Jadi eh, kegiatan-kegiatan itu sebetulnya banyak yang bisa kita cari meskipun kita di rumah Bu. Sepanjang memang kita mau sedikit, kalau bahasa Bu Tuti itu asal mau ngulik deh. Nah, saya ini kebetulan saya ini adalah anak buahnya Bu Tuti waktu di Bappedan. Jadi saya selalu ingat sampai sekarang ada kata-kata Bu Tuti itu, coba dong diulik dong Pak Afan dong. Nah, makanya itu saya masih ingat sampai sekarang. Banyak kok aktivitas-aktivitas yang bisa kita lakukan even di masa pandemi ini. Iya, ini menarik benar-benar menarik dan sangat inspiratif. Betul itu, kita tinggal berselancar, berseluncur ya di Banyak. dunia maya ini banyak sekali tawaran-tawaran, baik itu lomba, baik aplikasi-aplikasi yang gratis ya, aplikasi belajar bahasa gratis juga, Iya, kajian tadi itu gratis, lomba-lomba yang memiliki nilai tambah untuk kurikulum vitae ya, dokter riwayat iya, hidup. Oh iya, benar ini Pak Afan, bagus banget itu. Ini iya, bisa barangkali nanti dikasih tahu nih ke putra-putri tercinta dari para iya, sahabat keluarga ini. Ini menarik Pak, apa yang kita tadi bahas dan kalau bisa disimpulkan bahwa hal-hal kedisiplinan diri itu tidak datang begitu saja, tapi dia berproses dari lubuk hati yang terdalam dengan niatan untuk menyelamatkan satu generasi ya paling iya, minimal ya sebuah generasi atau sebuah peradaban di lingkungan keluarga terdekat dan seperti yang sudah dicontohkan, yang sudah dipraktekkan oleh Pak Afan tadi tentu menjadi inspirasi kita semua. Bagaimana ujian ya dari Allah Subhanahu wa taala dengan sakitnya ketika senang-senang nih nonton bioskop sama istri iya, Nyonya, lalu kemudian dari situ timbul kesadaran bahwa kesehatan diri ini perlu untuk dijaga dengan melakukan pola hidup yang baik, pola hidup bersih, pola hidup sehat, dan juga disiplin makanan, disiplin tidak merokok, dan disiplin saat ini untuk ber-5M yang sangat relevan dengan situasi saat ini. Saya kira kita sudah mendapatkan banyak sekali insight, banyak sekali inspirasi-inspirasi dari Pak Afan. Terima kasih atas pengalaman, berbagi pengalaman real ini ya, pengalaman realnya. Mudah-mudahan dengan kita mendengar langsung dari pelaku dan juga dari yang mempraktekkan semacam ini, lebih cepat kita mencernanya, lebih mudah kita mencernanya, dan lebih mudah juga kita dalam menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, sahabat keluarga, agar tidak tertinggal informasi-informasi yang baik yang bisa kita jadikan contoh dalam kehidupan sehari-hari lainnya, maka jangan lupa pencet tombol merah, subscribe, like, tinggalkan komen dan juga share sebanyak-banyaknya. Sekali lagi terima kasih Pak Afan. Saya Tuti Kusumawati dan Bapak Afan Andriansa Idris. Undur diri untuk kali ini, sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum. salam Bu Terima Tuti. kasih. Terima Salam kasih banyak ya Pak sehat. Afan ya. Baik Bu, terima